홍주 좋아해? Setelah keduanya berpura-pura, mereka bersembunyi dan memastikan Junho benar-benar pulang. Hongju lalu berterima kasih karena telah membantunya dan segera bergegas untuk pergi. Singkat cerita, rekan kantornya dan atasan mengetahui jika Hongju pernah memiliki hubungan masa lalu bersama Junho. Meskipun hal ini membuat ia merasa tak nyaman, Ketua PD berharap agar Hongju bisa mengabaikan perasaan pribadinya. Proyek ini adalah kesempatan langka baginya dalam menapaki karir menjadi produser animasi film. Ketua PD menasehati bahwa tidak ada cinta indah di kehidupan nyata. Ia seharusnya bisa belajar dari ini. Daripada menghabiskan waktu untuk cinta, lebih baik memikirkan bagaimana untuk bekerja lebih keras. Setelah diberitahu Paman Wook jika orang yang bersama Hongju tadi adalah Junho, Huyong merecall kembali memori masa lalu dan menyadari jika Junho adalah cinta pertama dari Hongju. 10 tahun yang lalu, Huyong pernah membantu Hongju menulis rekomendasi panjang untuk buku di perpustakaan. Salah satunya adalah merekomendasikan buku yang ditulis oleh Junho. Suatu waktu, ketika Junho akan menuju Universitas Nasional Seoul, ia melihat Hongju membolos di tengah jam pelajaran sekolah. Tanpa sepengetahuannya, Huyong mengikuti ia diam-diam. Saat tiba di terminal Chaerwon, Hongju menyadari ia telah dibuntuti oleh Huyong. Namun, Huyong memberi alasan jika ia telah tersesat. Hongju kemudian berinisiatif untuk mengajaknya ke suatu tempat. Ternyata, lokasi yang ia kunjungi ialah markas barak militer. Huyong cukup patah hati ketika Hongju terlihat berdandan cantik. Ia juga mengatakan bahwa dirinya akan menyatakan perasaan cinta kepada pria bernama Junho. Hongju bahkan mengakui bahwa dirinya begitu gugup dan jantungnya sangat berdetak dengan cepat. 저기. Pengalaman yang Huyong alami ini, ia ceritakan kepada Paman Wook. Ia akhirnya menyadari bahwa cinta pertama ponakannya tersebut ternyata adalah Hongju. Paman Wook tak habis pikir bahwa alasan Huyong menunda kepulangannya ke Amerika ternyata adalah demi Hongju. Ia khawatir bagaimana jika Huyong terlalu menyukainya. Ia ragu bahwa Huyong akan berhasil mendapatkan wanita itu, karena ia tahu jika ponakannya tersebut bukanlah tipe Hongju. Di scene lain, Hyeji terlihat berbincang dengan Sungbin. Ia adalah pria yang dijodohkan untuk berkencan dengan Hongju tempo lalu. Hyeji penasaran mengapa ia tak lagi mengajak temannya untuk melakukan kencan lanjutan. Sebenarnya, Sungbin sangat menyukai Hyeji. Namun, ia tak cukup berani mengungkapkan hal itu. 저한테도 눈 하나 깜짝 안 하시잖아요. 아니요. Setelah mengetahui Junho adalah cinta pertama bagi Hongju, hal ini membuat Huyong cukup resah. Bahkan Huyong tampak tak peduli saat ia diberi kabar baik bahwa dirinya telah naik jabatan dan telah dipromosikan. Pikirannya tak lain hanya dipenuhi oleh Hongju. Ketika di jam pulang kerja, Hongju berpapasan dengan Huyong. Ia kemudian mengajaknya untuk makan ayam goreng. Namun Huyong cukup kecewa karena Hongju juga mengajak Hyeji bersamanya. Saat mereka mengobrol, Huyong terlihat menyinggung Hongju. Ia mengatainya sebagai wanita bodoh dan tak tahu apa-apa, bahkan setelah 10 tahun berlalu. Hal ini mungkin berkaitan dengan Junho. Mendengar hal ini tentunya membuat Hongju merasa terhina. Ia lalu bergegas untuk pergi. Hal ini ia lakukan agar Hyeji juga ada waktu berduaan bersama Huyong. Di balik itu, Hyeji cukup curiga selama ini. Ia melihat Huyong selalu mendekati Hongju semenjak ia tiba di Korea. Bahkan pertemuan mereka bukanlah hanya kebetulan semata. Hyeji kemudian bertanya, apakah Huyong sebenarnya menyukai Hongju? Huyong mengiyakan hal itu. Hal ini membuat Hyeji cukup patah hati. Namun ia berusaha untuk memahami. Ia berpikir bahwa Huyong memang pernah tak ada dalam hidup Hongju selama 10 tahun terakhir. Hongju hanya bersandar padanya selama ini. Hyeji memperingatkan bahwa Huyong tak akan mudah mendapatkan Hongju atau bahkan mengganti posisinya. 여기요, 저희 생맥 하나 더 주세요. Hongju pergi ke restoran Sangpil. Ia bercerita mengenai dirinya yang akan menjadi produser utama untuk proyek bersama Junho. Sangpil cukup marah. Ia berharap Hongju tak terlibat lagi dengan pria brengsek itu. Namun, bagi Hongju tak ada pilihan lain.
Ia memohon agar sang Pil juga tak menceritakan ini pada Hyeji. Saat di kamar, Hongju membuka sebuah kotak berisi barang-barang kenangan bersama Junho. Sebenarnya, mimpi Hongju menjadi produser animasi tak lain adalah terinspirasi dari karya penulisan milik Junho. Meskipun saat pertama kali bekerja, ia tak memiliki kualifikasi yang mumpuni, ia cukup percaya diri dan bertekad untuk mencoba atau belajar hal apapun. Bahkan ia juga pernah bermimpi untuk mengadaptasi novel My Avant-Garde Lover karya Junho menjadi film animasi. Setelah merenungkan itu sepanjang malam, Hongju memutuskan menemui Pidisuk untuk mengatakan jika ia benar-benar akan menjadi produser animasi dari karya novel milik Junho. Ia sudah bertekad untuk menjadi produser utama melalui proyek ini. Singkat cerita, setelah memikirkannya cukup matang, Huyong akhirnya memutuskan untuk kembali ke Amerika. Sebenarnya, ia merasa resah mengenai Huyong cukup putus asa untuk mendapatkan hati Hongju. Hal ini juga menjadi salah satu pertimbangan untuk ia meninggalkan negara ini. Di sisi lain, Hyeji menyampaikan keresahannya kepada Sungbin. Ia meminta pendapat tentang bagaimana jika cinta pertama kita menyukai sahabat terdekatnya. Sungbin merespon bahwa ia akan berusaha merelakannya, setidaknya sahabatnya telah menemukan orang baru atau mungkin orang baik untuk ia cintai. Hyeji setuju dan ia berpikir demikian. 선생님, 저희 홍주 만나달라고 한 건 취소해요, 취소? 10 tahun lalu, Hongju begitu bersedih karena ia tak menemukan Junho di markas wajib militernya. Ia bertingkah gila untuk tak meninggalkan kota ini sebelum menyatakan perasaannya. Saat bersinggah untuk makan siang, Hongju bahkan menangis terseduh di depan Huyong. Sore hari, ia kembali menemani Hongju ke barak militer. Mereka mendapatkan informasi jika Kompi 1 telah dipindahkan ke zona perbatasan. Hongju pulang dengan kecewa, karena Junho juga tak akan bisa dikunjungi selama 6 bulan. Huyong menerima telepon dari Hyeji jika Hongju mengalami kecelakaan mobil. Ia akhirnya memutuskan untuk membatalkan penerbangannya. Meskipun tidak cedera cukup parah, namun Hongju mengalami luka di bagian kaki dan kepalanya. Hongju tak memiliki siapapun selama ini. Bahkan saat ia remaja, ayahnya dengan tega akan memasukkannya ke panti asuhan. Dengan kata lain, dari kecil, ia bahkan sudah ditelantarkan oleh kedua orang tuanya. Begitupun saat ia jatuh sakit, ia tak memiliki siapapun yang bisa ia andalkan. 살았구나. Tak berselang lama, Hongju akhirnya telah siuman. Merasa dirinya dalam keadaan baik-baik saja, ia meminta Huyong untuk tak khawatir dan segera pulang. Bergegas ke rumah sakit untuk menemani Hongju, tentunya bukan tanpa alasan yang jelas. Huyong lalu meletakkan tangan Hongju di dadanya, seakan mengisyaratkan bahwa ia memiliki perasaan untuknya. Merasa Huyong bersikap aneh, Hongju mulai berpikir bahwa Huyong menyukai dirinya. Namun ia menyangkal dan menganggap itu hanya delusional saja. Hyeji ditemani Sungbin mengantarnya ke rumah sakit untuk menjenguk Hongju. Saat turun dari mobil, Hyeji hampir saja terjatuh. Sungbin lantas dengan manis memberinya sepatu supaya Hyeji bisa berjalan dengan nyaman. Perlakuan manis ini cukup membuat Hyeji tersipu malu. 김 선생님! 아저씨! 김 선생! Hongju memutuskan pulang dan tak ingin dirawat di rumah sakit. Saat di lobi, Hongju memohon satu permintaan kepada Huyong. Ia ingin agar Huyong berhenti merayunya. Hongju berpikir sikap Huyong telah menggoyahkan dan membuat ia salah paham. Ia menduga mungkin hal itu kebiasaan Huyong ke setiap wanita akibat ia selama ini tinggal di Amerika. Huyong tak sempat menjawabnya karena Hyeji tiba-tiba datang. Tak lama, muncullah Paman Wook. Ia tampak marah dan mendorong koper Huyong yang tertinggal saat di taksi ketika ia ke rumah sakit. Untuk mencegah Hongju berpikir bahwa sahabatnya itu masih menyukai Huyong, Hyeji membuat sandiwara bahwa ia saat ini sedang menyukai Sungbin dan telah berpacaran dengan pria itu. Agar Hongju semakin dekat dengannya, Hyeji bahkan memastikan Huyong supaya ia mengantar sahabatnya pulang ke rumah.
Meskipun hal ini membuat Hongju canggung, namun ia tak ada pilihan lain. Kembali ke 10 tahun lalu, setelah dari markas militer, Hongju dan Huyong ternyata ketinggalan bus terakhir. Ini membuat mereka tak bisa pulang ke Seoul malam ini. Saat di perjalanan untuk mencari penginapan, Huyong tiba-tiba tercebur ke area waduk yang tengah diperbaiki. Hal ini akibat ia terpeleset saat sedang memperbaiki posisi sepatunya. Menyadari Huyong terjatuh, Hongju mencari cara agar membantunya naik ke permukaan. Namun dalam prosesnya, Huyong tiba-tiba terpeleset dan terlihat seperti tenggelam. Akibat hal ini, Hongju ikut melompat ke waduk dan berakhir mereka berdua terjebak di area itu. Keduanya baru bisa memanjat saat matahari terbit dan itu pun ditemukan oleh tentara sekitar. Kembali ke masa kini, Huyong tampak mengawasi Hongju karena tak tega melihatnya kesusahan saat menaiki tangga. Nyaris saja terjatuh, namun untungnya Huyong dengan sigap menahannya. Tak luput dari perhatiannya, Huyong juga membantu membelikan makanan dan menawarkannya membawakan resep obat. 장 봐야 하니까 쉬고 있어. Di scene lain, Hyeji terlihat mengajak Paman Wook dan Sung Bin makan di restoran Sangpil. Dari percakapan mereka, Paman Wook terkejut saat tahu bahwa Huyong adalah cinta pertama bagi Hyeji. Sungguh takdir memang berkata lain, karena faktanya bagi Huyong, hanya Hongju lah yang ia cintai. Hyeji mengaku ia baik-baik saja dan telah merelakannya. Lagi pula, hal itu terjadi saat ia masih SMA. 사랑이죠. 어차피 넌 강연아 잘 될 리가 없었어. Kehadiran Huyong kini selalu terbesit dalam benak Hongju. Bahkan ia memimpikan hal romantis bersamanya. Sadar, ia masih di apartemen Huyong, Hongju segera pulang dan ia naik ke lantai atas apartemen miliknya. Tak lama, Huyong kembali. Ia dengan segera menggendong Hongju untuk membantunya melewati tangga. Tak lupa, ia juga memberikan obat dan makanan yang ia telah beli untuk Hongju. Scene beralih ke Junho. Ia tampak tak bisa melupakan Hongju, bahkan masih mencintai mantannya tersebut. Beberapa tahun lalu ketika mereka masih menjalin hubungan, Hongju pernah menemani Junho saat tengah melakukan interview bersama jurnalis. Saat ditanya wartawan, apa yang pertama ia lakukan saat tahu Junho memenangkan penghargaan penulis muda? Junho langsung tertuju ke arah Hongju yang tengah tertidur. Ia mengaku membagikan kebahagiaan ini bersama orang yang spesial dalam hidupnya. Baginya, orang itu telah membuatnya lebih halus dan berekspresif saat menulis. Bahkan ia juga mendukungnya selama ini. Sebenarnya, ada alasan lain mengapa ia mencapakan Hongju saat itu. Ia diketahui pernah mengalami serangan panik, tidak bisa menulis, bahkan kehilangan banyak kontrak, dan tak mempunyai uang. Keterpurukan yang ia alami saat itu, jelas tak sanggup ia katakan sejujurnya kepada Hongju, sampai ia harus mengorbankan cintanya. Kali ini, ia tak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Ia bertekad untuk kembali mengejar cinta Hongju. Kita flashback kembali ke masa lalu Hongju dan Huyong. Saat mereka terjebak di waduk, keduanya terus berbincang untuk menghilangkan rasa bosan. Percakapan keduanya semakin menarik saat tahu mereka sama-sama menyukai anime. Huyong bahkan mengaku bahwa ia memiliki keinginan untuk menjadi sutradara animasi. Namun, ada suatu alasan yang membuat Huyong kesulitan untuk mewujudkannya. Hongju lantas mengatakan dengan percaya diri bahwa ia akan mengambil pekerjaan impiannya. Ia awalnya kesulitan untuk merencanakan karir di masa depan. Namun, berkat mendengar mimpi Huyong, Hongju merasa ia juga memiliki mimpi yang sama. Ia berjanji akan memberikan 5% dari gajinya karena telah mencuri mimpi Huyong. Kembali ke masa kini. Pagi hari, Huyong membuatkan sarapan pagi untuk Hongju. Berkat bantuan Hyeji dan Sangpil, ia dapat menyediakan makanan favorit untuk Hongju. 동창도 챙겨주고. 넌 참 좋은 사람이네. Sebelum pergi, Huyong mengingatkan kembali janji Hongju di masa lalu. Hongju merespon bahwa itu cukup tak masuk akal.
Ia merasa enggan untuk memberikan 5% gajinya meskipun saat ini telah berhasil menjadi animator. Ia merasa bahwa saat itu sedang tak berpikir jernih sehingga mengatakan hal tersebut. Lagi pula profesinya adalah produser dan bukanlah sutradara. Mendengar hal itu, Huyong hanya bisa tertawa dan mengolok. Karena sebenarnya, ia sedang bercanda akan hal itu. Setelah Junho mengetahui Hongju tak masuk kantor, ia lalu datang ke apartemennya. Saat sampai, Junho merasa cemburu karena Hongju terlihat berduaan bersama Huyong. Junho lantas mengancamnya bahwa ia akan membatalkan proyek mereka. Tapi, Hongju tentu tak gentar dan menyuruhnya untuk pergi dari hadapannya. Setelah Junho pergi, tak lama, Huyong melihat Hongju tertunduk dan menangis. Huyong lalu berusaha menenangkannya. Ia berharap agar Hongju segera pulih, baik dari cedera kaki maupun rasa sakit hatinya. Lalu di momen itu, terjadilah hal manis di antara keduanya.